Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 2 ingin membahas tentang suatu kasus problem etika yang berjudul Gender Equality. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ferry Destasena Yulio dan perkenalkan teman-teman grup saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marta Tasya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Febristi. Halo, perkenalkan nama saya Tasya Dewi Chandra. Semuanya, perkenalkan nama saya Panda Putri Bustama. Tidak ada masalah apa-apa, tapi faktanya kawan-kawan, 20 lebih buruh hamil keguguran di PT Alphard Food Industry. Hari ini kami menagih janji politik dari PKB yang katanya akan membela rakyat. Katanya PKB partainya rakyat. Tapi faktanya kawan-kawan, buruh keguguran 20 lebih masih didiamkan. Ada Omnibus Law, PKB diam-diam menyetujui kawan-kawan. Omnibus Law adalah nerakanya bagi kaum buruh. Jadi semuanya kita lanjut ke bagian pembahasan yang dimana sesuai dengan tema grup kami yaitu Gender Equality. Kami mengangkat satu kasus yang terjadi di es krim ternama di Indonesia, di pabrik es krim Ice, yang dimana ketidaksetaraan gender itu terjadi di dalam pekerja yang ada di es krim Ice tersebut. Kasus yang terjadi di pabrik es krim Ice ini yaitu dilema buruh perempuan di Indonesia dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja. Melalui kasus ini, kami ketahui bahwa ketidaksetaraan gender itu terjadi di dalam pekerja yang ada di pabrik es krim Ice tersebut. Jadi, ketidaksetaraan gender itu yaitu yang dimana perempuan dipekerjakan lebih keras daripada laki-laki. Sebagian dari pekerja yang ada di pabrik Ice ini bekerja sebagai buruh kasar yang dimana harus mengangkat barang yang begitu berat dan kerja yang begitu lama dengan upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Di sini kita ketahui bahwa ketidaksetaraan gender itu terjadi di dalam pabrik es krim Ice tersebut. Kasus yang kami angkat ini, kami mengangkat kasus ini dari satu media di internet yaitu The Conversation dengan penulis Aisyah Amelia Yasmin, Ika Krismantari, dan Nasya Tamara. Para penulis di atas telah mewawancarai beberapa narasumber yaitu Dia Hadi Setio Naluri yang merupakan salah satu peneliti dari Universitas Indonesia, M. Nur Solikin yang merupakan salah satu peneliti PSHK dan pengajar STAI Jentera Indonesia Center for Law, Palmira Permata Bastiar yang merupakan salah satu peneliti dari SMERU Research Institute, dan juga Suci Prambonita yang merupakan dosen Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya. Saya sudah bilang ke HRD, saya punya riwayat penyakit jadi tidak bisa melakukan pekerjaan kasar seperti mengangkat barang dan beban berat. Itulah pengakuan salah satu perempuan yang bekerja pada perusahaan produsen es krim ternama di Indonesia, PT Alphard Food Industry atau yang dikenal dengan perusahaan es krim Ice, Elita Trinovianti. Dari kasus ini kami mengidentifikasikan bahwa ketidaksetaraan gender itu terjadi yang dimana melanggar perilaku norma etika yang tidak adil dari antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki, yang dimana perempuan dikerjakan lebih keras daripada laki-laki. Para pengamat buruh dan gender berargumen, praktik penindasan hak buruh perempuan merupakan akibat dari pelanggengan budaya patriarki di sektor ketenaga kerja di Indonesia dan sangat melanggar etika norma hukum yang ada di Indonesia yang merupakan ketidaksetaraan gender di Indonesia, sehingga membuat kasus ketidaksetaraan gender di Indonesia meningkat. Mengapa kasus tersebut melanggar norma etika? Karena sudah kita ketahui bahwa
Dari kasus tersebut terjadi ketidakadilan di antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki, sehingga terjadilah ketidaksetaraan gender yang terjadi di PT Es Krim Ais Indonesia, yang dimana pekerja perempuan dipekerjakan lebih kasar dari pekerja laki-laki, sehingga mengakibatkan beberapa kasus yang sebelumnya terjadi, yaitu antara lain keguguran pada pekerja perempuan yang sedang hamil yang dipekerjakan sebagai buruh kasar, sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja yang terjadi pada salah satu pekerja tersebut. Dari kasus ini dapat kita lihat bahwa norma etika yang tidak adil terjadi dalam kasus pelanggaran tersebut. Selanjutnya akan lebih jelas dijelaskan oleh teman-teman saya. Faktor internal yang mempengaruhi kasus tersebut. Yang pertama, stigma yang melekat pada perempuan bahwa perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Yang kedua, budaya patriarki ini termanifestasi dalam hubungan industrial yang timpang antara buruh dan pemberi kerja, di mana buruh perempuan selalu berada pada posisi yang lemah dan dianggap sebagai orang kedua. Akibatnya, buruh perempuan sering mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Yang ketiga, peraturan perusahaan tidak sesuai yang dijanjikan. Contohnya, buruh perempuan yang hamil masih mendapatkan shift malam dan mengangkat beban-beban yang berat. Akibatnya banyak buruh perempuan yang mengalami keguguran. Kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait. Contohnya, salah satu buruh di perusahaan tersebut memberitahu kepada HRD bahwa dirinya memiliki riwayat penyakit yang tidak bisa mengangkat beban-beban berat, tapi HRD di perusahaan tersebut tidak menghiraukannya. Faktor eksternal yang mempengaruhi kasus tersebut. Pada tahun 2017, es krim merupakan salah satu es krim yang banyak diminati oleh masyarakat. Es krim asal Singapura ini berhasil menjadi es krim yang paling diminati oleh masyarakat karena bentuknya yang unik, rasa yang berbeda dari produk es krim pada umumnya, dan harga yang terjangkau. Selain itu, produk es krim Ais mudah ditemukan mulai di toko-toko kecil, minimarket, hingga supermarket menjual berbagai produk es krim Ais. Di tahun yang sama, ternyata perusahaan Ais memiliki krisis, salah satunya mengenai eksploitasi buruh. Terdapat pernyataan dari salah satu buruh yang bekerja di pabrik Ais. Buruh menyatakan bahwa awalnya ia bekerja tanpa kontrak. Ia hanya mendapatkan libur sebanyak 1 kali dalam 3 minggu. Gaji yang ia terima tidak sesuai dengan UMR yang berlaku. UMR Bekasi tahun 2017 yaitu sebesar 3,3 juta, tapi yang dibayarkan oleh pabrik Ais sebanyak 2,7 juta. Ia menyadari bahwa tindakan yang dilakukan oleh pabrik Ais tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari situlah, ia bersama teman-temannya yang bernasib serupa ingin membuat aksi mogok. Tetapi sebelum dilaksanakannya demo tersebut, buruh tersebut sudah di PHK. Pada proses PHK, ini pun juga menyalahi aturan yang ada. Ia di PHK tanpa diberitahu 1 minggu sebelumnya. Tindakan yang mengabaikan hukum lainnya juga dilakukan oleh Ais, yaitu mengenai sistem kontrak. Terdapat sekitar 16 buruh yang dikontrak lebih dari 3 kali, ditambah 56 buruh yang diperpanjang pada kontrak ketiga tanpa 30 hari itu. Ais atau PT AFI juga tidak mematuhi aturan hukum mengenai hak-hak buruh. Hak buruh tersebut berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dalam kasus ini, Ais atau PT AFI tidak memberikan hak-hak tersebut kepada para buruhnya. PT AFI juga memberikan surat pernyataan kepada para buruhnya untuk selalu masuk kerja tanpa adanya izin dan tidak adanya cuti seperti cuti hamil atau cuti haid. Jika terdapat buruh yang tidak masuk, maka buruh tersebut harus lembur untuk mengganti jam kerjanya. Jika para buruh tidak melakukan hal tersebut, gaji buruh yang melanggar akan dipotong sesuai dengan jumlah absen kerja.
Oke, jadi di sini adalah solusi dari faktor eksternal. Pentingnya hak pekerja perempuan guna memperoleh keadilan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dengan memperbesar dan memperketat pengawasan pemerintah bagi pabrik-pabrik yang tidak mengindahkan undang-undang dan menindak tegas pabrik tersebut bila mana mempekerjakan karyawan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Bila mana terjadi lagi kasus keguguran maupun kasus pelecehan seksual, pemerintah harus menurunkan jerat hukum yang tegas untuk PT AS tersebut. Be fine, it's okay. It's okay.